Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan tutorial penggunaan aplikasi Teachmin, yang dimana aplikasi ini tuh bisa digunakan sebagai media pembelajaran, dan aplikasi ini juga bisa membantu teman-teman yang akan mengajar, khususnya para guru yang mau mengajar secara langsung, tatap muka, ataupun cara jarak jauh atau online. Aplikasi ini tuh sangat-sangat membantu karena dalam satu aplikasi ini terdapat berbagai macam fitur yang nantinya teman-teman ataupun tenaga pendidik akan bisa menggunakannya dalam aktivitas pembelajaran. Aplikasi ini itu bisa digunakan lewat handphone khususnya karena tampilannya lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti, tapi juga aplikasi tersedia secara bisa diakses lewat website yang ada. Nah, berikut tutorial penggunaannya. Oke, mungkin sebelum kita ke penjelasan bagaimana tutorial kita menggunakan aplikasi ini sebagai media pembelajaran, mungkin yang pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah bisa mencari aplikasi ini, Teachmin Online Teaching, di App Store yang ada di handphone teman-teman sekalian. Setelah terinstall, hal yang pertama teman-teman lakukan yaitu melakukan login. Nah, teman-teman bisa login secara manual dengan memasukkan nomor telepon, ataupun teman-teman juga bisa login dengan menggunakan akun Google yang teman-teman punya. Setelahnya, teman-teman tinggal menuliskan nama dan juga memilih sebagai guru ataupun sebagai siswanya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana point of view dari guru dalam menggunakan aplikasi Teachmin ini. Nah, jika sudah melakukan login dan pembuatan akun yang telah saya jelaskan tadi, nah beginilah tampilan di dalam aplikasinya. Dan yang seperti saya bilang tadi, ini aplikasi ini tuh dilengkapi dengan AI, teman-teman. Jadi AI ini tuh dapat membantu guru dalam mungkin membuat soal atau mengerjakan sesuatu, tes mungkin ataupun ujian, dan ini juga bisa diakses siswa dalam mungkin mengajarkan tugas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana guru itu membuat kelas online-nya. Pertama, teman-teman bisa menekan create new, dan setelahnya teman-teman tinggal memberikan nama kelasnya yang pertama. Di sini saya memberikan contoh kelas pendidikan musik gereja angkatan 26. Selanjutnya teman-teman tinggal memberikan subjek name atau mungkin mata pelajaran yang akan diajarkan. Sini saya mengisi media teknologi pembelajaran musik. Setelahnya create classroom. Nah, teman-teman nanti akan ditampilkan tampilan ini. Ini cara teman-teman nanti bisa mengundang siswa nanti bisa masuk ke dalam kelas online. Ini kurang lebih sama seperti Google Classroom. Teman-teman bisa memberikan langsung link join, ataupun bisa diberikan lewat WhatsApp atau grup WhatsApp, maupun bisa diberikan lewat Classroom ID yang di atas, paling atas. Nah, kira-kira begitulah cara teman-teman nanti membuat kelas pembelajaran dalam aplikasi ini. Nah, untuk pembahasan setiap fitur yang ada, saya akan menjelaskannya di kelas yang berbeda yang telah saya buat sebelumnya, di mana kelas ini tuh sudah ada beberapa contoh siswa yang telah gabung di dalamnya. Setelah teman-teman membuat kelas pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap fitur yang ada ya di dalam aplikasi ini. Namun sebelumnya kita pertama-tama harus membuat jadwal pembelajarannya atau jadwal hari mata kuliahnya. Teman-teman bisa menekan timetable yang ada di bawah
Jika sudah, teman-teman lanjut menekan edit bagian atas. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan waktu pelajarannya. Saya sudah membuat jadwal sebelumnya pada hari Selasa dari jam 9 sampai jam berapa tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat jadwal yang baru sesuai dengan mungkin jam pelajaran yang teman-teman mau. Di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan waktu sesuai dengan jam pelajaran yang nanti teman-teman ajar, ataupun bisa menyesuaikan waktu yang ada. Nah, di sini saya dari jam 9 sampai jam 11 siang. Oke, jika sudah ditetapkan, nah akhirnya di sini sudah ditetapkan jadwal baru di hari Senin atau Monday. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengakses fitur attendance yang pertama. Nah, fitur ini tuh bisa menjadi fitur absensi bagi teman-teman dalam kelas. Di sini teman-teman bisa langsung mengisi absensi yang ada. Hadir bisa ditandai hadir semua ataupun tidak. Itu fitur yang pertama. Fitur selanjutnya ada study material. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengupload materi pembelajaran dalam kelas nanti. Teman-teman bisa mengupload dalam berbagai macam bentuk. Bisa dipilih sesuai pilihan yang ada di sini. Selanjutnya itu ada fitur homework atau tugas. Sini teman-teman bisa langsung menekan create homework. Nah, di sini ada 3. Nah, teman-teman bisa membuat tugasnya lewat 3 ini. Yang pertama itu ada from a bank question. Nah, di sini aplikasinya secara langsung menyediakan soal, atau bisa langsung type your question atau membuat soalnya secara mandiri. Di sini itu teman-teman langsung bisa membuatnya berdasarkan materi ataupun hasil pengajaran yang sudah teman-teman ajarkan sebelumnya. Di sini teman-teman bisa juga menentukan jenis pertanyaannya, apakah itu secara subjektif, secara mungkin pilihan ganda. Di situ juga ada pilihan dictation dan pronunciation mungkin dalam mata pelajaran bahasa. Pokoknya dalam pembuatan soal ini teman-teman bisa memilihnya berdasarkan keinginan teman-teman dalam membuat soal tugas nanti. Fitur selanjutnya itu ada tes atau ujian. Nah, teman-teman bisa langsung create tes. Nah, di sini ada 2 opsi pembuatan tesnya. Pertama ada type your question dan juga upload question. Nah, yang pertama teman-teman saya menjelaskan yang pertama upload question. Nah, teman-teman bisa memiliki atau bisa memilih file untuk yang diupload. Mungkin file itu bisa menjadi pertanyaan atau bisa dijadikan tes nanti. Selanjutnya teman-teman bisa juga memilih bagian type your question. Nah, ini kurang lebih sama seperti pembuatan tugas atau PR tadi di homework. Dalam membuat pertanyaannya juga di sini memiliki banyak pilihan. Ada pilihan ganda, subjektif, ataupun nanti dalam bentuk menjelaskan atau rupa esai. Nah, teman-teman bisa membuat sesuai dengan kebutuhan materi atau mata pelajaran yang teman-teman ajarkan. Fitur selanjutnya itu recording. Nah, recording ini itu bisa dilakukan di saat kelas online atau Zoom, berupa Zoom. Aplikasi ini juga bisa melakukan pertemuan online. Nah, di saat pertemuan itu teman-teman bisa merekam hasil pembelajaran atau proses kelas dan bisa mendownloadnya dalam HP kalian masing-masing. Kurang lebih begitu. Fitur selanjutnya itu ada notice. Nah, teman-teman notice ini itu bisa digunakan sebagai nanti teman-teman guru bisa menyampaikan mungkin pengumuman penting. Contohnya penundaan mungkin kelas atau ujian ataupun ada tugas yang diberikan. Nah, teman-teman bisa menggunakan notice ini untuk mengingatkan siswa-siswa dalam atau untuk dapat bisa dinotis siswa-siswa yang lain. Selanjutnya itu ada lesson. Nah, bagi para guru lesson itu bisa menjadi planning di setiap materi yang nanti akan dibawakan dalam kelas. Nah, teman-teman bisa menekan create custom course. Nah, teman-teman bisa mengatur setiap topik materi akan diajarkan bersama-sama dengan
set timeline atau mungkin contoh planning hari atau pertemuan dan tanggal yang nanti akan membahas materi tersebut. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal save dan publish. Nah, setelahnya teman-teman bisa menambahkan contoh topik lainnya seperti dalam pembelajarannya nanti. Contoh di sini saya pertemuan pertama itu ada pengertian media, baru topik yang kedua itu saya menaruh contoh pengenalan media pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Di situ saya sudah mencontohkan tanggal, dan yang terakhir itu memberikan nama di setiap lesson course yang saya buat. Nah, ini kurang lebih itu menjadi planning dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini saya memberikan nama media teknologi pembelajaran musik. Nah, setelahnya teman-teman tinggal memilih di kelas mana lesson ini akan diposting atau dipublish. Setelahnya copy to classroom. Setelah terposting, atau dipublish, nah siswa itu bisa melihat plan lesson yang akan diberikan. Berikut ada fitur Go Live yang nanti saya akan tunjukkan. Itu teman-teman bisa dilihat di kiri bawah. Nah, Go Live ini kurang lebih sama seperti Zoom. Teman-teman bisa membuat pertemuan secara online. Nah, perekaman tadi itu bisa dilakukan di saat pertemuan Zoom ini berlangsung. Yang terakhir ada fitur chat. Kurang lebih fitur chat ini sama seperti WhatsApp ataupun platform yang sama. Nah, ini bisa di-chat sesama siswa dalam kelas maupun kepada guru. Kurang lebih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini seperti itu. Mungkin demikian penjelasan tutorial penggunaan aplikasi Teachme sebagai penyedia pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada yang kurang dimengerti. Nah, diharapkan aplikasi itu bisa membantu pembelajaran atau proses pembelajaran bagi tenaga pendidik ke depannya.